Pernah dikisahkan, dua klan terkuat di masa lalu yang berasal dari desa yang berbeda, yaitu klan Koga dari desa Manjidani dan Iga dari Subagakure memiliki sejarah yang kelam dan menjadi musuh abadi selama berabad-abad. Setelah masa pertempuran mereka selama ratusan tahun, seorang legenda shinobi, yaitu Hanzo Hattori generasi pertama, datang dan berhasil mendamaikan mereka. Perdamaian mereka ditandai oleh sebuah sumpah dan disimbolkan pada batu prasasti yang diletakkan di perbatasan desa mereka. Desa Manjidani dan Subagakure sendiri merupakan desa tersembunyi di pegunungan, atau dikenal dengan sebutan The Hidden Village, yang jaraknya saling berdekatan. Manjidani terletak di atas pegunungan gersang, sedangkan Subagakure ada di dasar gunung. Walau begitu, tak ada seorang pun bisa menjangkaunya, selain penduduk sekitar yang juga merupakan para shinobi. Di awal film, kita dapat melihat seorang shinobi bernama Genosuke, yang juga karakter utama di film ini, sedang duduk di batu sungai dekat air terjun, dan tengah menunggu seseorang datang. Genosuke adalah shinobi terkuat yang berasal dari desa Manjidani, dan juga anggota dari klan Koga. Kita juga diperlihatkan dengan kemampuan khusus yang dimilikinya, yaitu berupa doujutsu, atau kekuatan mata yang mampu membuat benda di sekitarnya terlihat lebih lambat dari dirinya, sehingga dirinya bisa merespon dengan cepat pergerakan di sekitarnya. Begitupun saat dia menatap seorang gadis di depannya. Gerakan gadis itu tak hanya lebih pelan, tapi juga sangat mempesona di mata Genosuke. Eits, tunggu. Bukan karena mata Genosuke yang jelalatan. Tapi yang sedang ditunggu Genosuke adalah gadis itu, yang ternyata adalah kekasihnya. Gadis itu bernama Oboro, yang merupakan kunoichi atau ninja perempuan yang tinggal di desa Subagakure dan berasal dari klan Iga. Sepasang kekasih ini menjalani hubungan terlarang karena mereka berasal dari klan yang berbeda satu sama lain. Meskipun saat ini klan mereka sudah berdamai, namun hal itu sangat diharamkan karena mereka masih memiliki perbedaan sudut pandang dari segi ras dan etnis, dan juga masih menganggap musuh satu sama lain. Perbedaan-perbedaan inilah yang membuat Genosuke memiliki tekad yang kuat untuk menyatukan desa mereka menjadi satu kesatuan yang utuh dengan berniat menikahi Oboro. Dikarenakan Genosuke dan Oboro memiliki peranan penting terhadap desa mereka masing-masing, karena mereka berdua adalah calon pemimpin bagi desa mereka. Setelah Genosuke melamar Oboro dengan memberikan sebuah sisir pertunangan, pandangan Oboro seketika tertuju ke arah burung Genosuke. Burung elang ini maksudnya, yang menjadi saksi pertunangan mereka. Sementara itu, di istana Sumpu Ninomaru, yang merupakan istana dari Tokugawa Ieyasu, perwakilan klan Koga dan Iga sedang menghadiri undangan kehormatan untuk mempertunjukkan kemampuan jutsu mereka masing-masing. Di depan seorang pendekar samurai legendaris yang bernama Yagyu Munenori dan juga para petinggi istana. Pertunjukan tersebut dipimpin oleh Hattori Hanzo generasi ketiga yang menyandang gelar ketua umumnya para shinobi. Nah, ini dia nih orang ini. Dan juga berperan sebagai pengawal setia untuk Tokugawa. Dari klan Koga sendiri dipimpin langsung oleh ketua klan mereka yang bernama Danjo, yang juga merupakan kakek dari Genosuke. Sedangkan dari Iga juga dipimpin langsung oleh ketua mereka, yaitu Ogen, yang juga merupakan nenek dari Oboro. Klan Koga mengawali pertunjukan terlebih dahulu dengan mengeluarkan salah satu shinobi terkuat mereka yang bernama Chikuma Kushiro untuk melawan prajurit istana. Kushiro sendiri memiliki teknik menggunakan senjata dengan baik dan mampu melempar puluhan kunai di tangannya dengan akurat, hanya dengan sekali lempar. Ini mengingatkan kita dengan salah satu jutsu milik Tenten, pakai 2N ya, yang ada di serial Naruto, yaitu Sashuryu, namun bedanya tidak dikeluarkan dengan gulungan dan tanpa peledak. Dengan kemampuan khususnya inilah Kushiro mampu mengalahkan para pasukan istana dengan mudah. Dari klan Iga sendiri juga diwakili oleh salah satu shinobi terkuat mereka yang bernama Yashamaru, yang mampu memanjangkan bulu ketiaknya sebagai jutsu utamanya. Dan bisa menjerat lawannya hingga mati tercekik setelah menghirup aroma tidak sedap yang keluar dari bulu ketiaknya itu. Saat akan membunuh seorang prajurit dengan jutsunya itu, Yagyu Munemori berteriak untuk menghentikan pertarungan. Melihat jutsu-jutsu yang begitu mengerikan yang dimiliki oleh klan Iga dan Koga, Tokugawa Ieyasu ditemani oleh seorang tenkai atau seorang biksu di istana hanya bisa terdiam menyaksikannya dari atas istana. Pada malam hari seusai pertunjukan, Hanzo Hattori beserta Munemori berada di sebuah ruangan dan menyerahkan sebuah gulungan peta kepada tenkai.
Setelah percakapan dengan Tenkai, Hattori keluar ruangan untuk menemui Danjo dan Ogen dan menyampaikan sesuatu dari Yang Mulia Iyashu yang terkesan dengan pertunjukan tadi. Tapi pertunjukan belum selesai sampai di situ, Mabos geng. Karena melihat antusias dari kedua klan yang sama-sama haus akan pertempuran, Yang Mulia Iyashu mengadakan games kepada kedua klan ini. Tapi kali ini gamesnya sangat mengerikan dan akan banyak diwarnai pertumpahan darah karena masing-masing dari Iga dan Koga harus menuliskan 5 shinobi terkuat mereka untuk saling bunuh. Dan yang lebih parah, satu orang tersisa nih yang selamat cuma akan jadi penentu siapa pewaris yang akan meneruskan kedudukan dari Yang Mulia. Kalau klan Iga menang, anak pertama Tokugawa lah yang akan jadi pemimpin. Kalau Koga yang menang, maka anak keduanya yang akan jadi pemimpin. Sungguh game yang tidak manusiawi dan menyesatkan. Sejak saat itu, perjanjian damai mereka dihapus dan game ini akan diadakan 2 hari ke depan. Para perwakilannya pun pulang ke desa mereka masing-masing dan mengumumkan kelima nama yang sudah ditulis untuk mengikuti games hidup mati ini. Ogen dari Iga menyebut 5 nama antara lain Yakuji Tenzen, Yashamaru, Minonenki, Hotarubi, yang pada saat disebut membuat Oboro heran, padahal anak ini terlihat sangat lemah. Meskipun kita belum melihat jutsunya, tapi nanti akan ada penjelasannya. Dan nama terakhir yang disebut adalah Oboro sebagai pemimpin skuad. Sedangkan dari Koga, Danjo menyebut Muroga Hyoma, Chikuma Kushiro, Kagero, yang juga merupakan shinobi favorit saya nih Mabos geng. Terus Kisaragi Saimon, serta akan dipimpin oleh Genosuke sendiri. Genosuke yang memiliki tekad untuk menyatukan Iga dan Koga tidak terima dengan permainan yang dibuat oleh para penguasa ini. Tapi Danjo menjelaskan makna shinobi kepadanya. Dan itulah shinobi. Setelah itu Danjo meninggalkan Genosuke. Di sisi lain, Ogen mewariskan sebuah kalung kepada Oboro dan memintanya untuk melanjutkan kepemimpinan desa kepada Oboro. Setelah itu, Ogen pun pergi ke perbatasan desa dan menemui Danjo. Setelah itu, kedua tetua klan ini pun bertarung di sana. Dengan kekuatan yang seimbang, keduanya sama-sama mati pada pertarungan tersebut. Ketika malam, saat Genosuke pulang ke desa usai menemui Oboro di sungai biasa, dia melihat Danjo yang sudah tergeletak tak bernyawa di rumahnya. Lalu Hyuma menjelaskan mengenai kematian Danjo yang disebabkan oleh pertempurannya dengan Ogen. Merasa nyawa kakeknya terbuang sia-sia demi mengikuti permainan yang mulia, Genosuke pun mengajak 4 orang kelompoknya untuk menuju Castle Sumpu dan menemui Hanjo Hattori, serta mengajak Oboro melalui sebuah surat agar sama-sama meminta perdamaian bagi desa mereka. Dan Oboro pun menuruti kemauan Genosuke. Namun, keinginan Genosuke tersebut ditentang oleh Koshiro yang justru menyukai permainan ini dan sudah lama dia mendambakan indahnya baku hantam. Namun, karena mulai saat ini Genosuke adalah pimpinan klan Koga melanjutkan tahta Danjo yang sudah mati, dia pun meminta kelompoknya agar menuruti perintahnya. Keesokan harinya, mereka pun berangkat dari desa mereka masing-masing menuju Castle Sempu. Beberapa anggota klan berangkat bukan karena menuruti perintah ketua mereka masing-masing, melainkan memang ingin melakukan pertempuran satu sama lain selagi aturan perdamaian masih dihapuskan. Skuad klan Koga yang sudah berangkat terlebih dahulu berhenti sejenak di tengah hutan dan mengawasi keadaan sekitar melalui Muroga Hyoma, seorang tunanetra yang memiliki kemampuan memprediksi keadaan sekitar lewat benda bertuahnya yang mengandung energi kosmik mungkin. Dan mengatakan 2 orang dari klan Iga sedang mendekat ke arah mereka dan bersiap menyergap. Minonenki, seorang pria yang memiliki naluri binatang buas dari klan Iga, menyerang mereka yang membuat mereka menghindar. Setelah menyergap klan Koga, Minonenki langsung menyerang Kisaragi Saimon dengan serangan brutal. Namun Saimon yang memiliki jutsu menghilang ini dengan sangat mudah menghindari serangan Nenki. Kagero pun muncul di tengah pertarungan mereka yang membuat Nenki melupakan untuk menyerang Saimon. Setelah melihat dedek Kagero yang gemoy ini, Nenki dengan semangat meloncat ke arah Kagero dan kemudian menciumnya. Persetan lah ya, berantem mah bisa antar lagi.
tanpa disadari oleh Nenki bahwa Kagero memiliki racun di dalam tubuhnya yang bisa dia keluarkan dari mulutnya tersebut. Nenki pun tewas dengan mulut yang mengeluarkan darah. Sedangkan satu klan Iga lainnya yang datang adalah Yashamaru yang menunggu kesempatan bertarung di atas pohon. Melihat Koshiro sendirian, dia pun langsung menyerang Koshiro. Koshiro pun kewalahan dengan bulu ketiak Yashamaru yang membuatnya hampir kalah. Beruntung, dia masih memiliki 2 senjata pisau rantai yang mampu melilit tubuh Yashamaru. Yashamaru menghindar satu pisau, tapi pisau yang lain menusuknya hingga tewas. Setelah itu Saemon muncul untuk menjiplak bentuk fisik dari Yashamaru agar dia bisa menyamar dan menyusup ke dalam klan Iga. Dan dengan begitu, dia akan mudah untuk menghabisi mereka. Sementara itu, Hyoma meminta izin kepada Genosuke untuk pergi duluan dan mencari klan Iga yang tersisa di hutan. Setelah mengalahkan Yashamaru dan Nenki, Koshiro beserta Kagero mendatangi Genosuke dan mempertanyakan kenapa dia tidak terlibat dalam pertarungan tersebut. Genosuke pun menjawab, di tengah perbincangan mereka, seorang ninja mata-mata yang bukan dari klan Iga maupun Koga sedang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Ninja mata-mata itu ternyata ditugaskan oleh istana. Sementara dari dalam istana Senpu, Hanzo dan Tenkai sedang mengatur strategi untuk melakukan pemusnahan terhadap desa Manjidani dan Subagakure. Karena mereka beranggapan jika kedua desa ini tetap ada, maka hal itu akan sangat berbahaya dan berpotensi akan merusak kedamaian dan stabilitas negara. Dan itulah alasan games ini dibuat, agar para shinobi terkuat dari desa masing-masing mati dan tidak ada di desa saat hari pemusnahan. Karena pasti mereka akan menggagalkan rencana ini. Ditambah, 2 legendaris Hattori Hanzo sebagai pemimpin klan para shinobi dan Yagi Monemori pada generasi ini tidak sekuat generasi sebelumnya. Dan mereka pun akan dipastikan tidak akan bisa berbuat banyak ketika hal yang ditakuti Tokugawa Ieyasu akan benar-benar terjadi. Sementara itu, 3 anggota klan Iga yang tersisa berada di dekat sungai kecil. Mereka sedang duduk dan menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Di situ Oboro mengungkapkan kepada Hotarubi bahwa dia menganggap Hotarubi seperti adiknya sendiri. Begitupun Hotarubi yang menganggap Oboro adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Oboro juga heran mengapa Hotarubi yang masih remaja ini harus diikutsertakan dalam permainan. Karena secara kemampuan pun Hotarubi tidak begitu hebat. Dia cuma ninja medis, bukan tipe shinobi petarung, dan cuma ngandelin kupu-kupunya saat dia dalam bahaya. Itu pun agar dia bisa kabur. Di tengah kelengahan mereka, Hyoma muncul memanfaatkan keadaan. Dia menusuk Tenzen yang sedang memahat kayu kecil dari belakang hingga menyebabkan dia terkapar di tanah. Lalu Hyoma berjalan menuju Hotarubi dan Oboro, tapi kupu-kupu Hotarubi datang dan menghalanginya. Saat sibuk mengusir kupu-kupu itu, tiba-tiba sarung pedang menusuknya dari belakang. Dan ternyata yang melakukan itu adalah Tenzen yang berhasil bangkit melalui jutsu regenerasinya dengan cacing yang ada di dalam tubuhnya. Hyoma pun tewas di tempat itu. Sesaat sebelum Hyoma dihabisi, muncul Genosuke dari belakang yang langsung terdiam melihat kejadian yang kemudian membuat Genosuke dan Oboro saling menatap, seolah mereka berdua ditakdirkan berseberangan. Saat Tenzen ingin membunuh Genosuke yang terpaku menatap Oboro, tiba-tiba Kagero datang dan membawa lari Genosuke. Di saat mereka berhasil selamat, tiba-tiba Kagero mendekap tubuh Genosuke dan mempertanyakan kenapa Genosuke memilih tidak bertarung demi seorang wanita dari pihak musuh. Di sini Kagero mengungkapkan perasaannya terhadap Genosuke yang selama ini dia pendam. Kagero sempat ingin mencium Genosuke, namun dia sadar hal itu akan membuat orang yang dicintainya akan mati. Di hari berikutnya, anggota klan Iga memulai kembali perjalanan mereka menuju istana Senpu. Oboro, Hotarubi, dan Tenzen belum menyadari jika ada seorang klan musuh yang menyamar sebagai teman mereka. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Koshiro yang melempari mereka dengan senjata tak terbatasnya. Mereka pun menyelamatkan diri mereka dengan berlari ke sebuah gang kecil untuk berlindung. Di saat mereka bersembunyi, Saemon yang menyamar sebagai Yashamaru mencoba menusuk Oboro dengan pedang, tapi Hotarubi dengan cepat menangkis pedang tersebut yang membuat tangannya terluka. Tenzen pun segera bereaksi dengan menebas Saemon hingga tewas.
Namun justru Koshiro semakin brutal melihat temannya terbunuh dan terus melemparkan kunai ke arah mereka. Tenzen pun mencoba melawan dengan mengeluarkan senjata dan membalas lemparan Koshiro. Tapi dia mengincar tiang kayu tempat Koshiro berada. Koshiro pun jatuh dan terluka setelah mengenai senjata milik Tenzen. Di saat Hotarubi menyembuhkan lukanya dengan serbuk, Oboro menghampirinya untuk memastikan keadaan Hotarubi. Namun Koshiro yang berhasil bangkit kembali melempar pisau ke arah Oboro yang sedang lengah. Lagi-lagi Hotarubi menyelamatkan nyawa Oboro, tapi kali ini harus ditukar dengan nyawanya sendiri. Hotarubi pun tewas. Mendapat kesempatan untuk kabur, Koshiro mencoba melarikan diri dengan kuda penduduk. Setelah Hotarubi tewas, Tenzen pun mengungkapkan alasan kenapa Ogen mengikut sertakan Hotarubi, yaitu agar Oboro dapat melihat kematiannya di hadapannya. Karena Ogen tahu kematian Hotarubi yang sudah dianggap adik kandungnya sendiri dapat memicu Oboro menggunakan jutsu mengerikannya kepada musuh, serta dapat merubah hati Oboro menjadi sekeras baja. Oboro yang sangat sedih dan marah segera mengejar untuk membalas perbuatan Koshiro dengan lebih tidak berkeprimanusiaan dengan jutsu yang belum pernah dia tunjukkan di film ini. Tunggu kau, Koshiro. Koshiro yang dalam keadaan terluka tidak dapat kabur dengan jauh sehingga Oboro berhasil mengejarnya. Dan disinilah Oboro mengeluarkan dojutsunya yang mampu merusak pembuluh darah serta menghancurkan tulang belulang hanya dengan tatapan. Koshiro pun jatuh karena jutsu ini, dan tanpa ampun, Oboro segera menghabisinya. Sementara itu, Genosuke dan Kagero yang dalam perjalanan menemukan patung kayu milik Tenzen yang berisi sebuah pesan untuk menemuinya secara pribadi di sebuah kuil. Genosuke pun menuju kuil tersebut untuk menemuinya, dengan menyuruh Kagero menunggu di luar. Tenzen mengungkapkan sejarah shinobi kepada Genosuke karena dia sudah hidup selama ratusan tahun. Dari era peperangan hingga era yang damai ini. Dia pun menyadari shinobi sudah tidak diperlukan lagi saat ini dan juga selalu mencari cara untuk mati di tangan musuh. Karena itu akan membuatnya mati sebagai shinobi. Tapi sampai saat ini dia belum menemukannya. Karena sudah merasa tidak dibutuhkan lagi, jadi untuk apa ada yang namanya desa shinobi? Dan karena itulah dia juga berencana menghancurkan kedua desa tersebut, Manjidani dan Subagakure, agar tenggelam dalam kegelapan, tanpa seorang di luar pun tahu bahwa pernah ada dua desa itu di dunia ini. Dan Tenzen lah yang menyerahkan peta desa tersembunyi kepada penguasa, agar mereka menghancurkan desa tersebut. Dan Genosuke pun sudah terlambat untuk pulang, karena para prajurit sudah mulai bergerak untuk memusnahkan desa mereka. Satu-satunya cara adalah meneruskan game ini dan tetap menuju istana Senpu untuk menuntut keadilan. Setelah melakukan perbincangan, Tenzen pun menyerang Genosuke secara tiba-tiba dengan senjatanya. Namun Genosuke yang memiliki dojutsu tentu sangat mudah membalikkan serangan tersebut. Meskipun luka akibat serangan Genosuke dapat disembuhkannya dengan cacing-cacing medisnya itu. Genosuke pun pergi meninggalkannya karena merasa tak punya banyak waktu. Setelah itu Kagero datang berniat menghabisi Tenzen, tapi berhasil dihadang oleh Tenzen. Karena Kagero yang gemoy ini cuma bisa ngandelin bibirnya doang, terus dia ngelawan seorang shinobi yang punya pengalaman ratusan tahun bertarung. Ya udah, Kagero dikalahkan dengan mudah oleh si Tenzen. Tapi Tenzen tahu kalau Kagero ini mengandung racun yang mematikan. Kemudian Tenzen mencoba mati dengan merasakan kenikmatan terakhir dengan memasukkan racun ke dalam mulutnya melalui mulut Kagero. Sederhananya nyipok lah, ribet ya bahasanya mabos geng. Dan ternyata racun Kagero berhasil membunuh cacing-cacing di dalam tubuh Tenzen. Dan dia pun mendapat apa yang dia inginkan, yaitu mati. Genosuke yang sudah pergi kemudian kembali ke atas untuk mencari Kagero. Dan dia menemukan Kagero yang sudah sekarat dan tak akan tertolong. Setelah itu, para ninja bayaran istana datang untuk menghabisi Genosuke yang tersisa. Namun karena Genosuke sudah tahu mengenai rencana para penguasa, dan juga dipicu kematian Kagero yang adalah orang terakhir dari kelompoknya, dia pun akhirnya bertarung kembali dan membantai mereka semua.
Setelah pertempuran, Genosuke yang sudah merasa tidak memiliki harapan untuk mencapai impiannya mendamaikan kedua desa, lalu berteriak, meluapkan emosinya. Saat pagi, Genosuke kembali melanjutkan perjalanannya menuju istana Senpu, dan Oboro sudah menunggunya di pinggir pantai. Tapi kali ini tidak ada adegan melepas rindu, seperti yang biasa mereka lakukan di sungai, melainkan melakukan pertarungan terakhir antara hidup dan mati. Oboro yang kini sudah mengenakan kalung warisan klan menandakan bahwa dia sudah siap mati demi membela klannya. Oboro mulai mengaktifkan dojutsu mengerikan miliknya, namun dalam hatinya dia tidak ingin menyakiti orang yang masih dicintainya. Walau sekali lagi dia mencoba, namun tetap mata itu tidak berfungsi di tengah mata yang berkaca-kaca. Akhirnya Oboro mengeluarkan pisau untuk menusuk Genosuke. Sambil memejamkan mata, dia berlari menuju Genosuke. Genosuke mengeluarkan dojutsunya, tapi bukan untuk melawan, melainkan menikmati wajah Oboro yang mempesona untuk terakhir kalinya. Saat Oboro tepat di hadapannya, Genosuke sengaja tidak menghindar agar Oboro bisa membunuhnya. Dengan begini, Genosuke yang sudah merasa tidak memiliki harapan untuk mendamaikan desa Manjidani dan Subagakure karena desa itu akan segera musnah, setidaknya dia masih bisa menyisakan orang terakhir yang dimiliki klan Koga dan Iga, dan dia memilih kekasihnya untuk terus hidup dan berharap menjadi cahaya baru bagi nama klan Koga dan Iga agar selalu ada. Tapi film belum berakhir. Oboro melanjutkan perjalanannya ke istana Senpu dan menemui Tokugawa Ieyasu untuk meneruskan tekad Genosuke demi meminta perdamaian. Namun, permohonannya ditolak oleh Tokugawa dengan alasan para shinobi Iga dan Koga bukanlah manusia biasa yang memiliki kekuatan mengerikan dan menganggap kedamaian tidak akan bisa terwujud pada klan Koga maupun Iga. Namun Oboro mengangkat kepala dan menatap Tokugawa seolah akan mengeluarkan dojutsunya kepada Yang Mulia Tokugawa. Namun dia memilih membutakan mata penghancurnya untuk selamanya dan kembali memohon. Merasa iba dengan pengorbanan Oboro yang sampai melakukan tindakan senekat itu, Tokugawa pun mengabulkan permohonannya dan menarik kembali pasukan dari Manjidani dan Subagakure. Oboro pun berhasil mewujudkan tekad Genosuke. Waktu pun berlalu dan film ditutup dengan memperlihatkan Oboro di sungai tempat biasa dia menemui Genosuke. Dan kini dia hidup damai sebagai penduduk biasa karena era shinobi sudah dihapus pada masa itu. Dan film pun berakhir. Perjuangan Genosuke dan Oboro patut kita hargai karena mereka rela mengorbankan apapun demi kedamaian desa. Gimana menurut kalian? Bagus kan filmnya? Kalau kalian sependapat, kalian bisa menekan tombol share dan membagikan kepada teman kalian agar teman kalian juga dapat terhibur dengan film ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.